Baik, Shalom. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Pastor Jarod Wijanarko, Ya, salam dari suara saya. saya jelas? Wah, sangat jelas. Suara saya juga sangat jelas sih. Oke, siap. Iya, Pak. Oke. Oke, suara saya jelas ya. Baik, baik. Ini kayaknya nggak usah pakai Iya, headset nih. Baik, oke. siang ini saya senang sekali berkesempatan ngobrol dengan Pastor Jarod Wijanarko. Bela-belain di tengah kesibukan. Terima kasih loh Pak. Sudah mau Iya, jadi mah. banyak follower saya yang ternyata juga membutuhkan tamu seperti Bapak ini ya, di keluarga-keluarganya. Baik, baik. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan buka dalam doa ya Pak Jarod ya. Ya, Oke. Tuhan terima kasih buat siang hari ini, di live IG kali ini Tuhan kami berjumpa satu dengan yang lain, untuk banyak berbincang-bincang, terutama tentang keluarga. Tuhan memberkati para keluarga yang ada, yang lagi menonton, sehingga mereka dapat sesuatu berkat, sesuatu pencerahan, sesuatu ilmu yang akan diterapkan, dan Kau memberkati Bapak Jarod Wijanarko juga sebagai narasumber kami, supaya Tuhan Kau berikan hikmat, dan sehingga obrolan siang hari ini bisa tuntas dengan baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan, ke dalam satu nama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Jarod, amin. Ya, ya, ya. ngomong-ngomong nggak kenal nggak sayang, gelar Anda ini kok banyak banget toh, Doktor, Insinyur, MPD. Wah, ini insinyurnya di bidang apa ini, Pak? Saya itu belum dicantumin semua itu. Oh, belum semua. Banyak sekali ini, waduh, ilmunya banyak ini. Setahu saya soalnya nggak Saya ada loh, Pak. belajar. Ah, Jadi saya belajar teknologi pangan sampai S1, belajar iya, pendidikan sampai magister, belajar teologia sampai doktor. iya. Saya belajar psikologi, saya belajar animasi, makanya jadi direktur animasi, punya Wow, PH animasi. Saya belajar neuroscience sama coach NLP, makanya jadi coach di Metro TV. Jadi wow. sebenarnya banyak yang saya pelajari itu yang dicantumkan yang berhubungan sama pekerjaan aja. Iya, 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 iya. Sebenarnya kalau mau dicantumkan nggak kuat, apa nggak itu nggak muat ya profilnya ya isinya gelar semua. Tapi artinya kan Anda ini nggak puas ya, selalu belajar dan bukankah sebuah keluarga itu juga proses pembelajaran seumur hidup Pak ya, nggak langsung lulus gitu kan ya? Ya. Apalagi yang soal Betul ya Pak. keluarga tuh nggak selesai tuh belajar sambil belajar sambil magang. Magangnya seumur hidup Pak itu loh yang kadang-kadang bikin lelah ya. Baik, baik, baik. Nah, siang ini kan judul saya kan keluarga kok gitu. Itu kan saya sedikit mengadaptasi di televisi itu loh Pak. Kan ada sebuah drama tetangga kok gitu ya. Tetangga kok gitu itu kan mengcapture Ya, kehidupan nyata dalam kehidupan bertetangga gitu. Dan saya pikir dalam kehidupan berkeluarga juga banyak hal yang bisa kita capture, kenyataan-kenyataan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi obrolan saya seputar fakta-fakta itu gitu ya Pak ya. Kalau misalnya nanti ada ya. netizen yang mau ikutan nanya, boleh kami persilakan Anda boleh tanya, mumpung ada Pak Jarod yang akan juga menjawabnya. Ya Pak Jarod, bicara tentang keluarga itu tadi Anda bilang bahwa proses pembelajaran seumur hidup yang tidak lulus-lulus gitu ya. Tapi ya paling nggak bab demi bab harus kita lalui dan di situ tiap bab mungkin kita akan lulus gitu ya. Nah, salah satu yang menarik saya Drop begini out Pak. aja. Ya, gimana? Asal jangan drop out. Asal jangan drop out. Nah, asal jangan drop out, betul. Itu pecundang banget itu ya. Gini Pak, keluarga itu kan kalau kita bicara dari basicnya kan bentukan dari Tuhan sendiri ya Pak ya. Seperti kita tahu dalam Kejadian 1 ayat 27 28 itu kan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Maka kan nggak ada separuhnya Pak, yang nggak ada separuh laki-laki, nggak ada separuh perempuan gitu, diciptakannya mereka. Dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi artinya Pak, di situ kan ada kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi artinya kalau sebuah pernikahan itu nggak punya keturunan, nggak punya anak gitu.
Artinya sebuah pernikahan tuh nggak diberkati Tuhan atau gimana, Pak? Ya, itu kan ayatnya udah berapa ribu tahun lalu buminya belum penuh, sekarang buminya udah penuh. Jadi jangan tambah penuh gitu. Jadi, sekarang Ya, buminya udah kepenuhan, jadi nggak harus beranak banyak ya. Satu cukup, dua haleluya, tiga puji empat, empat hosana. Tapi kalau nggak punya anak, ya. pasti Tuhan punya rencana yang dahsyat sampai anaknya ditahan atau tidak diberikan. Jadi yang memberikan anak itu Tuhan. Bahkan anak yang diberikan pun, saya punya 3, itu bukan punya saya. Itu titipan Tuhan. Tuhan titipkan 3 orang anak untuk melanjutkan generasi kehidupan. Estafet nilai-nilai, estafet iman. Jadi saya mendapat titipan 3. Tapi ada orang yang tidak dikasih titipan. Misalnya kalau saya bicara namanya sekalian, Pak Timotius Arifin, Pak Royandi Hutasoid, Pak Alexander, Pak Frankie Utana. Banyak hamba-hamba Tuhan hebat yang tidak punya anak, tidak dititipi anak. Waktu itu juga saya sempat mereka, apa bapak-bapak ini kena kutuk gitu. Nah itu yang tadi saya tanyakan gitu kan, seolah-olah orang tuh di bawah tekanan, seolah-olah dikutuk. Ya gimana, Pak? Jadi saya tanya mereka juga begitu. Lalu saya tanya, apa nggak bosen itu Pak, berduaan saja gitu. Jadi ini saya jawab, saya dari mereka-mereka hamba-hamba Tuhan yang tentu kita tidak berani berkata bahwa mereka kena kutuk atau mereka tidak diberkati. Karena hidup mereka sangat jelas mempengaruhi orang lain, merubah banyak orang, menyelamatkan banyak jiwa, membawa banyak orang berdosa berbalik dari dosanya dan dibawa masuk surga. Maka tentu saya tidak berani berkata bahwa yang tidak punya anak itu karena kena kutuk. Jangankan kena kutuk, bilang nggak diberkati aja saya tidak. Maka saya rangkul mereka-mereka yang memang de facto tidak punya anak. Jadi ini bukan pendapat saya, tapi pendapat mereka yang saya setujui. Bahwa kalau tidak punya anak, Tuhan pasti punya rencana yang begitu besar atau hebat yang disediakan buat saya. Maka mereka pun bergumul, Tuhan, kalau saya nggak sampai punya anak, apa rencanamu dalam hidupku? Apa rencanamu untuk saya? Dan mereka akhirnya menemukan ilahi, panggilan surgawi, sehingga melanjutkan nikahan tanpa putra-putri, tidak bercerai seperti orang lain yang kalau nggak punya anak bercerai, cari lagi istri yang bisa melahirkan atau yang bisa memiliki anak, atau cari suami yang bisa meneruskan anak. Mereka mengambil keputusan tetap tidak pernikahan tanpa anak, tetapi mereka punya anak-anak rohani. Mereka melahirkan anak-anak rohani. Jadi mereka menemukan panggilan itu, makna pernikahan yang bukan hanya produksi anak, tapi juga rekreasi kehidupan, teman kehidupan, bersama-sama menemukan destiny, tujuan untuk apa mereka hidup dan dipersatukan di dalam pernikahan. Kalau tidak untuk anak, maka ada yang lain yang lebih penting. Itu yang saya bisa sampaikan. Iya, iya. Tapi kan masalahnya gini, Pak. Lah, ya itu yang Bapak sebutkan hamba-hamba Tuhan. Kita nggak berani mereka itu dikutuk atau nggak di dalam berkat Tuhan gitu ya. Dan mereka punya anak-anak rohani ya. Jelaslah pendeta punya anak-anak rohani. Lah kalau kami ini keluarga biasa-biasa saja gitu, ini gimana ya? Apakah nanti ujung-ujungnya malah tertekan lagi? Berarti saya harus punya anak rohani dong. Kalau anak-anak secara hubungan kami nggak punya, berarti kami harus punya anak rohani gitu. Gimana, Pak? Saya sarankan iya. Saya sarankan adopsi. Jadi saya sarankan adopsi anak, baik adopsi hukum legal, dibawa ke rumah kita untuk tinggal bersama, itu namanya adopsi anak secara legal, atau adopsi anak tanpa legalitas, tapi kita membiayai hidupnya, nyekolahkan sampai lulus kuliah, bantu buka usaha, akhirnya orang bisa mendapat kebahagiaan selain dari pernikahan. Nah, pernikahan itu kan ada kebahagiaan, saling mencintai, hubungan seksual. Tapi kalau orang hidup hanya kebahagiaannya pernikahan, mencintai, seksual, ada loh saatnya hubungan seks tidak bisa dilakukan. Ada saatnya mereka nggak saling mencintai. Maka orang hidup itu harus sumber kebahagiaannya majemuk.
Kayak orang bisnis, jangan cuma satu. Kena COVID habis bangkrut. Kalau punya dua kan yang satu kena, satu enggak. Jadi kebahagiaan juga kalau dari satu sumber. Bukan cuma pernikahan, tapi anak-anak, tapi enggak punya anak. Kenapa enggak adopsi? Begitu banyak anak-anak yatim piatu. Begitu banyak anak terlantar. Begitu banyak anak dibuang. Begitu banyak anak yang enggak diurus orang tuanya. Jadi kalau saya memang menantang, ya, seberapapun nilai ekonomi saudara, ada yang nggak punya anak, saya nggak kaya Pak, anak nggak butuh kekayaan, anak butuh kasih sayang orang tua, dia butuh relasi. Jadi kalau ada orang miskin masih bisa ngadopsi anak, saya yakin ada panti asuhan yang berani memberikan anaknya kepada keluarga yang tidak kaya, tapi keluarga yang bahagia, keluarga komitmen untuk mendidik anak sungguh-sungguh seperti anaknya sendiri. Jadi kalau saya memang menantang mereka yang tidak punya anak. Daripada maksud solusi untuk cari pasangan yang bisa memberikan keturunan. Apa menikah hanya untuk memiliki keturunan? Tentu salah satunya. Tapi kalau tidak, selain dan ganti pasangan, ada solusi yang lebih mulia, yaitu mengangkat anak-anak yang tidak terawat atau tidak terurus. Iya, iya, iya. Karena kita tahu di luar sana banyak, Pak, memang anak-anak yang seperti itu, yang tidak terawat, yang tidak diurus oleh orang tuanya. Sekali. Kalau yang kaya raya adopsi sekalian tuh panti asuhan atau bikin panti asuhan. Betul. Banyak. Iya, 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 iya. Baik, baik. Oke, jadi saya simpulkan menikah itu kan untuk bahagia ya Pak, tapi menikah itu kan kebahagiaan jangan diukur soal punya atau nggak punya anak gitu, ada sisi-sisi yang lain gitu ya Pak ya. Ya betul. Oke. Nah, kalau misalnya nggak mau, kenapa? Ya, tidak harus adopsi anak sih, bisa aja misalnya adopsi kakek nenek malah bikin panti jompo. Pokoknya menemukan sumber kebahagiaan selain anak kandung gitu. Baik. Ya, jadi netizen Anda jangan cuma nonton, boleh ikut nanya-nanya ya, mumpung ini ada Bapak Pendeta Jarwi Janarko yang memang sehari-harinya itu ngurus tentang keluarga, terus dan selalu belajar tentang keluarga ya, langsung praktek soalnya. Anak itu bonus dari Tuhan katanya. Oke, setuju. Oke Pak, tadi banyak macam cara ya kalau nggak punya anak. Masalahnya ketika seorang pasangan ini, dia tidak menyerah. Oke, katanya dokter begini, katanya dokter ini begitu, bahkan bukan second opinion lagi, sudah ke banyak dokter, dan terakhir masih ada satu jalan, yaitu bayi tabung. Tapi masalahnya, bayi tabung ini kan masih pro dan kontra. Dari dulu sampai hari ini tuh pro dan kontra. Yang kontra ini kan, ya jangan gitu dong, karena proses bayi tabung itu kan ada pembunuhan embrio di situ. Nah, pembunuhan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan buat kita kan gitu. Nah, kalau menurut Pak Jarod sendiri gimana? Memungkinkan nggak pasangan yang mungkin hari-hari ini bergumul untuk memiliki putra, untuk memiliki putri, keturunan ilahi, mereka mencoba bayi tabung, Pak? Gimana kalau pendapat Anda? Bayi tabung sebenarnya masih bisa, ya, yang dibuahkan itu sperma dan telurnya suami istri. Jadi misalnya bukan sperma di bank sperma yang nggak tahu, bukan suaminya gitu kan. Jadi ya spermanya suami, telurnya istri dibuahkan, dibalikkan lagi ke rahim. Jadi dalam hal itu masih bisa diterima, kan ini kan telur dan sperma dari suami istri. Kan dipilih yang berkualitas Pak, tapi kan di situ kan ada yang mengatakan bahwa, nah yang nggak berkualitas disisihkan, ini berarti membunuh dong gitu. Gimana keberatan itu, Bapak menjawab? Sebenarnya yang dipilih kan sperma ya, telurnya satu. Seorang wanita menghasilkan sel telur 30 hari, 20 hari sekali satu. Sperma memang jutaan. Mau dipilih nggak dipilih ya mati semuanya. Jadi dipilih sperma yang bagus. Itu dipertemukan kan? Ya, betul. Nah, kalau dipertemukan mati, ya jangan kan ditabung gitu ya. Di kandungan juga bisa mati, gagal mencapai dinding rahim. Jadi kita hanya membantukan mempertemukan antara telur dan sperma. Setelah itu pun dipertemukan ada yang gagal, ada yang tidak berkembang. Betul. Sama juga dalam kandungan pun seperti itu. Tapi yang pasti ya kalau Tuhan nggak izinkan pun itu bisa dipertemukan telur spermanya tuh selnya nggak berkembang biak gitu. Nah, itu berkembang biak lalu ditanam di rahimnya, ya
ini kan hanya membantu proses pertemuan. Kan biasanya itu istrinya punya sel telur, tapi suaminya spermanya jumlahnya sedikit. Jadi mandul murni itu jarang. Kan biasanya 1 cc aja ada sekian juta. Betul. Dari sekian juta itu yang sehat cuma yang bisa mencapai sel telur. Nah, maka yang jumlahnya cuma ribuan atau ratusan ribu aja kadang cari jadi anak itu susah gitu. Tapi jangankan ratusan ribu, cuma belasan ribu aja kalau dipertemukan, dibantu, ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Betul. Kalau dicoba dibantu, dipertemukan ternyata juga tidak berhasil, ya menurut saya ya saatnya berserah mencari alternatif lain seperti adopsi. Tapi kalau itu dicoba bisa, secara teologis tidak ada keberatan selama sperma suami. Yang dari kalangan teologis ada keberatan itu kalau spermanya siapa tidak jelas. Pokoknya ini bank sperma di rumah sakit dijamin ini keturunan baik-baik gitu ya. Jangan, udah pokoknya ya sperma suami, telurnya istri. Nah, itu tidak ada keberatan teologis dari banyak gereja, setahu saya tidak ada keberatan. Iya. Pak, kalau ada bank sperma berarti kan setiap pria ini yang punya bibit unggul bisa jualan sperma, Pak. Nanti bahaya. Yang sehat, yang pinter, yang ganteng, yang cakep. Wah, ini ya bayi tabung itu adalah proses untuk membantu pertemuan, mencomblangi, Pak ya. Kayak jomblo-jomblo pun perlu dicomblangi kayak untuk ketemuan susah tapi ini comblangin gitu. Oke. Yang istri yang tidak diizinkan adalah tadi disuntikkan sperma dari orang lain itu ya, dengan adanya bank sperma. Ya, itu pasti. Itu banyak gereja, banyak agama, bukan gereja ya. Muslim pun ya bilang itu haram gitu. Jadi bukan cuma Kristen, agama yang lain juga protes. Ya, banyak kecuali juga tidak beragama. Tapi di situ meskipun bayi tabung ya Pak Jarod, saya tetap melihat adanya unsur kuasa Tuhan memang yang berperan besar di situ, karena ada juga yang gagal gitu. Bagaimanapun usaha manusia, tapi memang bukan punya Tuhan. Bisa. Ya. Sudah kayak tanpa tabung ya, sperma ketemu telur, gagal mencapai dinding rahim. Ini kita nggak bicara tabung nih, bicara yang alam aja. Yang alami. Sudah berhubungan suami istri, nggak ada yang jadi-jadi. Begitu jadi keguguran. Itu kan yang alamiah pun juga proses gagal itu banyak. Dan kalau ada orang anaknya keguguran, kan kita nggak bilang Tuhan membunuh anak saya atau Tuhan membunuh janin. Ya nggak. Tuhan panggil rohnya. Iya. Jadi dalam proses alami memang tuh lurus sendiri gitu Pak ya. Oke. Jadi sekali lagi betul. Netizen, follower, semua yang lagi nonton, kita nggak ngobrol sendirian, Anda boleh nanya loh ya. Katanya Anda minta Pak Jarod. Ini saya sudah hadirkan Pak Jarod, Anda boleh nanya apapun ya tentang keluarga. Tema kita kan keluarga kok gitu. Keluarga itu macam-macam, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua gitu ya, meliputi mertua dan menantu, kompleks sekali memang. Nah, itu tadi yang nggak punya anak Pak, yang mungkin ada gangguan dalam kesuburan gitu ya. Tapi juga ada di sisi lain, saya pernah menjumpai ada pasangan suami istri yang resmi loh Pak, resmi nih. Mereka menikah, tapi karena nggak siap secara ekonomi, terus kebobolan katanya ya, kebobolan. Padahal belum siap ini ekonomi punya anak. Terus mereka melakukan tindakan pengguguran, aborsi. Nah ini kalau saya baca dalam rancangan KUHP yang baru nih, itu ada ancaman pidana loh sampai ya 4 tahun penjara bagi setiap perempuan yang menggugurkan atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungan. Nah kalau dari pandangan firman Tuhan sendiri bagaimana Pak soal hal ini? Karena pasangan ini merasa, loh saya nggak siap kok daripada nanti anak saya terlantar gitu. Tapi ada banyak kasus setelah melakukan aborsi itu ada perasaan guilty feeling Pak yang tidak bisa hilang begitu saja gitu. Itu terus mengganggu dari yang suara-suara, dari yang penglihatan dan segala macam gitu ya. Ada rasa bersalah yang tidak bisa ditebus gitu kayaknya. Gimana Pak pandangan Anda? Yang pasti kalau habis pernah menggugurkan, lalu tidak punya rasa bersalah, itu orang bejat, itu orang jahat. Jadi menggugurkan tanpa rasa bersalah, wah itu udah pasti, maaf nih, neraka itu bagiannya. Menggugurkan itu membunuh. Jadi kalau orang membunuh tanpa rasa bersalah, itu benar-benar mafia, itu penjahat, itu memang pembunuh berdarah dingin. Jadi
ada yang mendengarkan ini pernah menggugurkan, nggak rasa bersalah, menurut saya perlu bertobat. Saya berdoa supaya Anda dikejar rasa bersalah. Jadi rasa bersalah karena berbuat dosa itu sudah wajar. Nah, masalahnya sekarang dikejar terus. Kalau belum bertobat dan mengaku sungguh-sungguh, mungkin akan dikejar terus. Jadi yang mengejar itu bisa Roh Kudus. Karena Tuhan akan datang, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia mengenai kebenaran, mengenai dosa. Jadi kalau orang punya dosa, belum dihapus dosanya, lalu diingatkan, itu berarti Roh Kudus mengingatkan, Tuhan mengingatkan. Maka minta ampun sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, komitmen janji, bernasar, tidak mengulangi lagi. Nah, kalau perlu minta hamba Tuhan. Jadi pengakuannya itu disaksikan orang lain. Karena itu sebagai tanda kesungguhan untuk minta ampun. Waduh. Berarti kalau sudah minta ampun, masih kejar rasa bersalah, nah, Anda boleh saatnya untuk berkata, Tuhan, aku sudah terima pengampunanmu. Jadi kalau sudah minta ampun dan masih rasa bersalah, Anda boleh melawan rasa bersalah itu. Dengan memegang janji firman Tuhan. Bahwa dosa merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Tapi saya tidak berani mengatakan udah tenang, jangan nggak apa-apa. Itu enggak. Memang belum bertobat. Saya malah berdoa Anda dikejar rasa bersalah. Tidak bisa makan. Kenapa? Itu yang membuat Anda bertobat sungguh-sungguh bahwa ini sudah membunuh. Jadi kalau ada yang mendapat ngimpi, ya itu wajar. Memang itu sebuah kesalahan yang setara dengan pembunuhan. Apalagi yang dibunuh anak kecil. Ya, kita perang membunuh aja mungkin masih ada orang yang kayaknya aduh nggak enak gitu ya. Atau berantem ini udah orang yang lain punya salah juga. Lalu berantem ternyata saya nggak maksud membunuh nih, hanya berantem aja tapi dia mati. Waduh, ternyata dia sakit jantung. Orang berantem musuhnya mati aja ada yang menyesal. Nah ini bukan musuh nih, anak nggak tahu apa-apa. Anak nggak tahu apa-apa dibunuh. Wah, udah. Itu memang kalau saya sih berharap memang orang-orang yang melakukan itu dikejar rasa bersalah dan ceritakan kepada yang lain. Kayak apa sedihnya, susahnya pernah membunuh janin yang tidak berdosa. Supaya banyak orang ingat hal itu. Tidak akan melakukan. Oke, Pak. Jadi saran Anda memang rasa bersalah itu malah harus gitu ya, karena mungkin Roh Kudus mengingatkan dan juga Anda menyarankan untuk dilayani pelepasan gitu oleh seorang hamba Tuhan mengaku dengan dosanya, memproklamasikan bahwa memang saya udah salah, tapi saya mau berkomitmen untuk menebus segala kesalahan itu gitu Pak ya. Dan tadi Bapak bilang kalau seandainya itu masih ada tiba-tiba ada dengar bunyi, hai mamaku, kenapa kau mau bunuh aku? Nah ini gimana Pak? Ini setan atau gimana Pak ini? Makanya proses pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Supaya kalau dikejar seperti itu, maka misalnya ada tadinya hamba Tuhan yang mendoakan, sudah minta ampun, mengaku. Kenapa saya paksa atau saya sarankan mengaku? Dalam kitab Galatia dikatakan, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya sembuh. Jadi sebuah dosa, kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa sama suami, kita minta ampun sama suami. Kita berdoa sama janin, kita nggak bisa minta ampun sama dia. Maka mungkin kita bisa datang ke seorang pendeta dengan minta ampun. Itu paling nggak ada saksi di hadapan Tuhan. Saksi bagi kita sendiri. Pendeta, saya pernah minta ampun, saya pernah ngaku hal ini dosa. Kalau perlu hari Minggu atau hari apa kebaktian, maju ke depan bersaksi bahwa saya pernah berdosa seperti ini. Nah, itu nanti membuat ada orang-orang yang mendoakan kita. Nah, saat dikejar-kejar suara-suara yang seperti itu, maka nanti akan ada yang bisa mengingatkan, misalnya Pak Pendeta, saya demikian. Nah, nanti ada yang mendoakan. Ingat Bu, Ibu sudah minta ampun. Percaya deh Ibu diampuni. Tapi kalau belum pernah mengaku kepada seorang lain dan belum berdoa bersama-sama, lalu mau minta didoakan siapa? Jadi itulah pentingnya sebenarnya orang itu mengaku dosa kepada Tuhan.
Tapi kan Alkitab juga mengajarkan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Betul, betul. Ya. Jadi Alkitab juga mengajarkan kita itu untuk saling mengaku dosa di antara kita. Jadi kalau saya misalnya digodain sama orang lain, ya, lalu sampai saya ini selingkuh di hati. Jadi saya lihat ini ibu wanita ini cantik banget, seksi banget. Saya membayangkan yang aneh-aneh gitu ya. Lalu saya bilang sama istri, maaf ya. Saya bilang sama istri, maaf ya, aku ini tadi setan lewat atau gimana, pikiran saya kotor. Gitu. Doakan saya supaya saya ini nggak selingkuh hati. Karena standar firman Tuhan kata, kalau kamu melihat perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Lalu saya didoakan sama istri saya, gitu kan. Nah, itu saya lebih plong. Dalam arti begini, paling nggak saya nggak munafik, istri saya tahu kelemahan saya, dia doakan saya. Waktu saya nanti ada kejadian yang kedua, misalnya ada wanita menggoda, itu rasanya remnya lebih kuat. Karena saya ingat istri saya pernah doakan saya, dia baik sama saya. Waktu tak ceritain begitu, dia bukan marah atau cemburu, dia doain saya. Itulah kenapa manusia itu perlu saling mengaku dosa dan mendoakan sesama manusia. Tentu ada baiknya memang tidak kepada semua orang. Ya. Jadi misalnya ibu ini menggugurkan kandungannya. Mungkin dia itu sama orang tua, mertua, dan pendetanya. Cukuplah, lingkungan itu cukup. Ya. Baik. Oke, ini ada yang mulai nanya ya, hello, kalau suami saya punya sifat ninggatan itu kenapa ya Pak ya? Terus ada Lydia, Pak, bahas tentang mertua menantu. Iya, sabar ya, sabar. Nanti itu pada saatnya. Mertua dan menantu. Ini ada Jona, dikejar rasa bersalah. Gimana dengan suami yang selingkuh dan meninggalkan istri, lalu menikah lagi dan juga meninggalkan imannya? Apa dia akan dikejar-kejar rasa bersalah ya Pak ya? dia penasaran. Dia itu dikejar rasa bersalah nggak sih gitu loh? Ya, intinya kayak gitu ya. Kalau saya baca itu suaminya pergi, sudah selingkuh, meninggalkan istri, meninggalkan iman, menikah lagi. Aduh, kalau sudah menikah lagi dan menikahnya diberkati agama lain, ya mungkin rasa bersalahnya udah nggak ada. Kecuali dia kumpul kebo. Kalau dia kumpul kebo, hidup dalam perjinahan, belum diberkati oleh gereja lain atau agama lain, itu biasanya rasa bersalah itu ada. Sebejat-bejatnya orang itu kumpul kebo atau kumpul sama istri orang atau anak orang lain gitu ya, aku punya istri kok seperti ini, rasa bersalah. Tapi seandainya nih perselingkuhannya tadi dilegalkan sama agama lain atau gereja lain, kadang-kadang dengan menipu data, mengaku begini-begini, lalu akhirnya ada yang memberkati pernikahannya. Nah, itu mungkin ya rasa bersalahnya bisa kayak sedikit sekali. Tapi kalau suaminya pergi, istrinya pergi, belum menikah sama orang lain, doakan aja, Tuhan, beri dia rasa bersalah, kejar Tuhan, gitu ya, supaya balik gitu loh. Nah, kalau balik ya diampuni, jangan balik dimarahi, dicemburui, diamuk-amuk lagi, nanti pergi lagi. Kalau berdoa supaya pasangan kembali, harus siap untuk menerima kembali. Makanya tadi saya kan penasaran, Pak Jarod bilang, "Ma, saya ini minta ampun, tadi saya ini udah selingkuh di hati." Lah kalau istrinya bisa nerima enak Pak. Kalau istrinya nempeleng atau ngambek sampai 1 minggu itu yang payah suaminya Pak, habis gitu. maka istri-istri terimalah ya kalau suamimu sudah mengaku ya. Jangan ngambekin malahan gitu loh. Oke. Ini ada yang nanya lagi. Wah, ini semakin seru nih, banyak yang nanya ya. Yang ada itu menggugurkan anak sampai 2 kali juga nggak merasa bersalah Pak, kecuali dalam Tuhan pasti ada rasa bersalah. Oh, ada yang sampai seperti itu 2 kali loh Pak itu. Oke, ini yang lain. Tapi kalau mengaku di forum, orang kan akan menghakimi Pak. Bagaimana itu? Orang kan cenderung jadi hakim kan? Gimana Pak? Tadi kan Bapak menyarankan mungkin mengakunya pada forum terbatas dulu yang perlu. Jadi paling tidak nih, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada mertua, atau kepada hamba Tuhan yang memberkati pernikahannya. Oh, I see. Kalau yang berkati itu gembalanya sendiri, berarti kan kepada gembala. Tapi mungkin dulu diberkatinya di
Kalimantan, pindah ke Jawa, ke Jogja, lalu sekarang ya paling enggak dengan gembalanya, atau kalau yang dengan memberkatinya, itu paling enggak forum terbatas. Oke, jadi kalau menggugur, ada yang orang tuanya nggak tahu, ya dia diem-diem, malah orang tua pun nggak tahu. Nah, perlu sebenarnya orang tua, karena kita hidup di bawah otoritas atau berkat orang tua. Orang tua rohani, paling nggak gembalanya, pendetanya. Jadi itu minimal. Kalau mau berani menelanjangi dosa, saya tidak mengalami, tapi saya berkaca pada teman saya, sahabat saya, dan saya kaget karena dia hamba Tuhan yang cukup dikenal secara nasional, lalu dia selingkuh. Akhirnya dia menjadi perbincangan banyak orang, lalu sempat meninggalkan istrinya 8 tahun atau 12 tahun, lalu akhirnya kembali dan diterima. Nah, waktu dikembali, dia sempat ya diem-diem aja kayak balik, nggak pernah kesaksian. Tapi belakangan dia memberanikan diri untuk bersaksi. Nah, waktu bersaksi, risikonya ya dihakimi. Wong di dunia ini Yudas sama Petrus kayaknya banyak Yudasnya loh. Ya kan? Oke, banyak Yudasnya. Asal jangan sampai banyak yang bunuh diri ya begitu ya. Lebih banyak orang Farisi daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita itu kayak resiko kesaksian dan juga sebagai akibat dari dosa yang memang kita lakukan. Tapi ada kemerdekaan yang luar biasa ketika kita Jadi gini, kalau saya berbuat dosa, lalu saya berani bersaksi, itu istilahnya saya menelanjangi dosa, bukan menelanjangi diri saya. Kalau saudara itu memperhatikan khotbah-khotbah saya sudah upload di YouTube gitu ya. Pasti Anda pernah mendengar saya bersaksi waktu SMA nyolong buku di perpustakaan. Saya pernah bersaksi, pernah lihat film porno. Saya pernah bersaksi onani setiap hari pada masa-masa kenajisan saya. Jadi saya hidup realistis. Saya ini manusia yang penuh dengan dosa. Dosanya apa Anda nanya juga tak jawab. Jadi saya berani mengaku dosa karena dosa saya sudah dihapus dan sekarang saya menang terhadap dosa. Kalau saya dihapus dosa masa lalu saya, ya memang itu akibat dari apa yang pernah saya lakukan. Jangan takut dihakimi. Nggak ada yang sempurna kok. Nggak ada yang sempurna. Tanya ketua sinode, pernah dosa apa enggak? Pernah onani apa enggak? Kalau dia bilang enggak akan pernah onani, berarti dia impotent. ini siang-siang loh Pak ngomongnya. Atau dia bohong, ya kan? Jadi maksud saya begini ya, dosa itu membunuh ya dosa, berpikir membunuh ya dosa, selingkuh ya dosa, berpikir selingkuh ya dosa. Semua kita orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Tapi alangkah indahnya kita mantan orang berdosa. Sesama mantan saling mengaku nggak apa-apa lah. Baik. Sama mantan orang berdosa ya. Jadi kita telanjangi dosa. Istilahnya kita menelanjangi dosa. Dan setelah itu ada kemerdekaan kan Pak ya. Itu yang luar biasanya kan. Plong. Kita bukan menelanjangi diri, tidak menelanjangi diri sendiri dalam arti saya sampai hari ini punya kelemahan, suka lihat pornografi. Nah itu ya itu namanya menelanjangi diri sendiri. Tapi kita menelanjangi dosa masa lalu yang kita sudah akui dan kita menang terhadap hal itu. Kita tidak mengulangi lagi. Dan kadang-kadang dengan bersaksi itu dorongan untuk kita tidak mengulangi lagi lebih kuat. Kalau toh ada yang sudah bersaksi tiap hari tapi melakukan dosanya juga tiap hari, berarti apa Pak? Neraka ya Pak ya? Ya orang munafik itu. Baik. Melatih diri kita lah setidaknya untuk tidak munafik ya. Baik. Ini asik obrolan bersama dengan Bapak Jarod Wijanarko. Anda boleh seru-seruan nanya di siang hari ini karena kita masih punya waktu setengah jam, nggak sampai setengah jam ini. Gini Pak, bukunya John Gray itu kan sampai hari ini kan masih laku ya Pak ya. Yang menjelaskan bahwa ini kan menjadi unik gitu. Masalah di dalam keluarga suami istri itu kan timbul karena yang pria begini, yang istri begitu gitu, yang pria begini, yang wanita begitu gitu. Ada sebuah perbedaan yang tajam yang saya cermati itu kan wanita ini kan menurut saya ya sebagai pria ini kan menjadi makhluk yang susah dipahami. Makanya ada lagunya, ada band kan, karena wanita
ingin dimengerti. Mereka ini ingin dimengerti, tapi kadang-kadang susahnya pria ini untuk bisa memahami, mengerti. Karena apa? Mereka ini kadang-kadang nggak belak-belakan gitu loh, Pak. Ya, kepengennya A, tapi ngomongnya bisa B, C, D, muter. Kamu pengen A, enggak kok, gitu. Padahal ya kepengen, gitu loh, Pak. Muter-muter. Ini bisa nggak sih sebetulnya, Pak? Apa namanya, seorang wanita itu, apa ya, dilatih untuk dia terbuka apa adanya, gitu loh. Bukan muter-muter dulu gitu, nggak jujur dengan perasaannya gitu. Inginnya tuh dipahami ya. Ini gimana Pak? Lewat proses pelatihan itu memungkinkan Kak wanita ini diubah seperti yang pria mau? Ya, saya pesan sponsor dulu ya, pesan sponsor. Gimana? Kalau mau belajar detail mengenai perbedaan pria dan wanita, saya menulis buku judulnya A to Z Married. A strip Z Married. Menarik. A to Z Married. Itu ada di Tokopedia. Masuk Tokopedia, ketik nama saya, nanti pasti muncul judul buku itu. A to Z Married. A to Z Married. Dalam buku ini, ya, A to Z Married. Ini buku seperti hampir mirip dengan bukunya tadi ya, mengenai laki-laki dari Mars, wanita dari Venus. Tapi itu saya tulis dalam bahasa yang lebih kontekstual untuk Indonesia. Di mana itu lebih pakai logika, otak kiri, wanita lebih perasaan karena otak kanan. Nah, atau kalau mau masuk Google, ketik aja di Google female brain atau male brain, otak laki-laki atau otak perempuan. Nanti muncul tuh gambar otak, ya. Gambar otak berbeda, fungsinya berbeda. Nah, itu dasar buku saya A to Z Married tadi. Itu ada 18 areal yang pria wanita itu berbeda. Jadi kalau nggak memahami itu, suami yang nggak mudeng istri, istri yang nggak mudeng suami. Suami bisa mikir ini makhluk apa sih ini istri saya ini? Kok kayak nggak punya otak gitu. Ini otaknya di mana ini gitu ya? Diajak ngomong nangis, Waduh, kayak otaknya nggak ada. Belum lagi yang jengkel nih, laki-laki jengkel sama istri itu nanya yang nggak perlu-perlu gitu, nggak perlu ditanyakan gitu. Nah, karena memang bertanya tidak untuk tahu, tapi untuk suaminya makan ikan, ditanya makan apa Pak? Ikan. Enak Pak ikannya? Ya enak namanya ikan. Nanya apa sih kamu? Butuh pujian sebetulnya. Ikan enak apa enggak ditanyakan? Ya pasti enak lah gitu kan. Nanya jelas apa enggak perlu gitu. Jadi wanita itu memang bertanya yang tidak perlu ditanyakan. Karena memang wanita bertanya tidak untuk tahu. Wanita bertanya untuk dengar, dia suka mendengar. Sudah menikah 10 tahun, sudah dinikahi, masih tanya, kamu tuh cinta aku gak sih? Ya sudah dinikahi masih bertanya. Kalau nggak cinta ya nggak tak nikahi kamu gitu kan. Jadi itulah Pak. Itu karena perbedaan otaknya. Jadi wanita pergi sama suami, istri pergi sama suami. Papa, di situ ada yang jual durian. Gitu. Oh, laki-laki informasinya banyak. Oh, mah, yang jual durian sebegitu tidak terlalu bagus. Yang di sana lebih gede-gede, yang di sana lebih bagus. Dia berikan informasi di kota ini yang jual durian di mana yang bagus-bagus. Lewat lagi, edek. Wah, itu ada yang jual durian lagi. Iya, nggak bagus lah di situ. Yang di sana lebih bagus. Jadi mobilnya belok kiri, belok kanan, parkir di garasi. Ya, parkir di garasi. Istrinya marah, nah, suaminya nggak tahu marahnya apa. Nah, kalau bilang di situ ada yang jual durian, itu maksudnya minta beli. Tapi dia minta beli. Situ ada yang jual loh. Iya, sana juga ada yang jual. Nggak seberapa. Itu tuh nggak bagus itu, nggak bagus. Yang di sana lebih bagus. Gitu. Jadi kayaknya pria ini kan ditutup tuh peka gitu loh Pak, memahami perasaannya kan maunya itu apa gitu kan. Tapi memang cara otaknya memang berbeda Pak ya. Ada 18 area yang berbeda itu tadi ya. Iya, jadi makanya istri itu kalau ngomong sama suami harus jelas. Yuk Pak beli bakso gitu loh. Jangan Pak di situ baksonya enak. Oh nggak seberapa. Yang di sana lebih enak. Maksudnya itu Boya Mandeko makan di situ loh Pak gitu kan. Nah, mungkin ibu atau istri ini membandingkan. Dia membandingkan pergi dengan temannya sesama wanita.
wanita pergi sama wanita. Maksudnya enak yuk, bener loh enak. Aku udah lama gak ke situ. Maksudnya ayo nyambung, nyambung. Kalau istri dengan istri, wanita dengan wanita, bicara itu nyambung. Kalau sama suami, susah sinyal, nggak nyambung-nyambung. supaya nyambung, makanya ngomongnya yang jelas, gitu. Baik, ini semua pada ketawa ini netizen ya. Kayaknya menelanjangi pria dan wanita banget nih Pak Jarod ini. Gini Pak, ada yang nanya otak suami itu terbuat dari apa tuh Pak? Loh, ini... Kenapa? Ini jangan-jangan Anda merasa bahwa otaknya suami Anda itu keras kepala ya? Ada banyak istri-istri sambat mengeluh suaminya ini keras kepala gitu loh, nggak bisa dibilangin. Wah, ini. Ya. Jadi gini, mungkin kepalanya sama-sama keras, ya kan? Batok kepalanya sama-sama keras. Tapi isi kepalanya, otaknya itu berbeda. Betul. Kalau ada waktu nanti selesai mendengarkan ini atau sambil mendengarkan, makanya selesai mendengarkan ya, nanti keganggu. Masuk ke Google, ketik otak laki-laki atau otak perempuan, male brain sama female brain. Nah contohnya nih yang otak wanita. Otak wanita itu driving skill-nya cuma 1 titik. Driving kemampuan mengemudi. Makanya banyak wanita kalau parkir maju mundur. Wah laki-lakinya udah nggak sabar, klakson, oh wanita, gitu kan. Jadi driving skill-nya kecil. Tapi yang namanya otak bagian restory, retelling, bercerita, berbicara, widow itu otak bagian bicara gede banget itu, iya. Nah, laki-laki otak bagian mendengarkan 1 titik. Seperti kecilnya otak perempuan bagian menyetir. Oke. Iya. Nah, yang gede, laki-laki otaknya yang bagian gede, bahkan ada 3 bagian, itu seks. Seks. Yang dipikirin pantesan seks dulu ya. Utek. Ngeres. Wah, ini Pak masih siang. Jadi memang utaknya laki-laki itu isinya seks. Ampun, kita pun kaum pria ditelanjang. Ini adalah normal. Ini adalah normal. Tetapi Alkitab berkata, supaya engkau diperbaharui dalam pembaharuan akal budimu. Engkau supaya diperbaharui otakmu, kira-kira begitu. Kalau otaknya diperbarui, diisi firman Tuhan, maka laki-laki akan punya kemampuan mengendalikan dorongan dan kebutuhan seksualnya. Makanya laki-laki tanpa takut Tuhan, laki-laki tanpa kenal Tuhan, maaf nih saya bicara kasar, itu laki-laki bisa kayak binatang. Yang kebutuhannya cuma makan sama seks. Makan terlambat, marah, makan terlambat, ngamuk. Seks gak dilayani, ngamuk. Itu kan kayak binatang. Maaf saya bicara, tapi itu bisa terjadi seperti itu kalau laki-laki tidak mengisi otaknya dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata begini, dalam hidupmu bersama, hidup bersama kan suami atau pernikahan atau keluarga. Dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Suaminya, otaknya taruh pikiran Kristus. Nah, ibunya perasaannya tuh lah, wanita itu perasaannya peka, sensitif, gampang ngambek dan seterusnya. Maka istri perasaannya diisi kasihnya Kristus. Utak laki diisi firman Tuhan. Karena kalau laki-laki utaknya, maaf saya bicara utak. Supaya jelas Pak ini. Otak. Otak-otak itu enak kalau otak-otak. Otaknya diisi firman Tuhan. Jadi saya simpulkan ini pria dan wanita ini kan jauh. Ini dijembatani oleh firman Tuhan, pikiran Kristus, kasih Kristus, itu akan menjadi balance dan bisa saling memahami Pak ya. Gitu ya Pak. Ya betul. Kesimpulannya kan kayak gitu. Tapi ada banyak perbedaan nanti seperti pesan sponsornya Pak Jarod tadi, cek di Tokopedia bukunya tadi ya. Untuk memahami itu. Ya.
Punya selain A to Z Married, ada buku terbaru. Apa itu? Judulnya Menjadi Suami sama Menjadi Seorang Istri. Jadi ada satu buku menjadi seorang suami, satu buku lagi menjadi seorang istri. Nah, itu lengkap itu buku. Itu dua buku terbaru ya. Dua buku terbaru saya. Menjadi seorang suami saya tulis, menjadi seorang istri, istri saya yang tulis. Jadi kalau masuk Tokopedia, Menjadi Seorang Istri, penulisnya bukan saya, Esther Setiawati. Ya, terima kasih. Jadi itu bisa dicek Tokopedia ya, ada for him sama for him, lengkap deh gitu. Ini penting dimiliki. Ya, betul. Mbak, by the way Pak, kalau Bapak ini cerita tutur kata enak ya, kita sampai ngakak-ngakak juga. Tapi kok kemudian juga masih sempat dan terampil untuk nulis. Saya pernah baca-bacanya bukunya Bapak yang sama Bapak Fusi loh, yang tentang Citra Diri. Citra Diri. Betul. Yang ada ilustrasi soal ayam dan elang itu loh. Itu saya masih membekas. Ya. Itu merasa kalau nulis pun tetap enak. Jadi lebih nikmat mana Pak? Berbicara atau menulis? Lebih enjoy mana? Saya terlahir nggak suka nulis. Lah terus tiba-tiba kok banyak buku ini? Jadi SMP, SMA, kuliah itu nggak pernah nulis. Kalau mau ujian, cari teman yang suka nulis, tak fotokopi catatannya. Jadi, terus? Jadi otak saya dites lewat sidik jari. Jadi sidik jari itu bisa merekam otak ya. Dari sidik jari kita analisa otak. Dari hasil sidik jari, saya itu orangnya suka ngomong. Jadi cara belajar saya itu pakai telinga, bukan pakai mata. Jadi saya auditory. Lebih suka dengar ceramah. Nah, makanya kalau ada buku yang bagus, saya beli itu buku. Saya kasih istri yang baca, lalu dia ceritain isinya apa. Kasihan deh istrinya. Untung loh istri Anda itu luar biasa loh Pak. Enggak, tapi dia suka baca. Nah terus dia suka baca. Siapa Pak? Yang nulis Bapak yang ngomong? Tadi jangan yang nulis istri juga. Saya nggak suka baca, nggak suka nulis. Lalu awalnya gimana kok bisa menulis? Awalnya tuh tahun 98. Saya ini saya tahun 98 di-grounded sama gereja. Disekor tahun nggak boleh khotbah. Nah, bayangin, tukang bicara nggak boleh bicara, apa nggak gila? Akhirnya supaya nggak gila tuh terapinya disuruh menyalurkan lewat tulisan. Nah, padahal kan saya nggak tulis, apa nggak gila 2 kali? Menulis bikin gila, nggak boleh ngomong tambah gila. Tapi saya tuh berjumpa banyak orang-orang asing. Karena waktu itu kan bisnis saya ekspor. Jadi orang-orang asing itu banyak nulis buku harian. Jadi memang menulis itu bisa untuk terapi jiwa. Walaupun itu bagus, ditulis aja gitu. Jadi akhirnya ya pokoknya apa yang di hati saya tulis. Ditulis bertahun-tahun ya, selama 4 tahun tadi. Selama di grounded nggak boleh khotbah itu ya, saya tulis aja pokoknya. Singkat cerita, jadi buku tipis 60 halaman. Nah, dimasukkan ke media, ditolak. Kenapa? Setiap halaman ada salah tulisnya. Tapi itu saya awal-awal membaca loh Pak, itu jadi berkat banget meskipun tipis ya, luar biasa. Jadi itu buku pertama yang masuk Gramedia itu kira-kira 5-6 tahun setelah pertama menulis. Jadi buku pertama karena memang bukan tukang menulis, tukang ngoceh, tukang bicara. Tapi lama-lama jadi bisa. Sampai hari ini saya tidak pakai script writer. Saya tulis sendiri. Jadi semua buku saya tulis sendiri, nggak pakai script writer, nggak pakai ghost writer, cuma editor membantu bikin covernya. Ya, tapi isinya saya tulis sendiri. Ya, Pak Jarod nih kalau bahas soal seminar keluarga rasanya paling pas ya. Makanya diundang aja nih, jadwalnya padat ini ya. Kenapa Pak? Radio apa namanya? Saya di Batra Yuda Pak.
Bahtera Yuda jadi panitia, kita seminar, Zoom. Wah, sip, boleh deh itu nanti kita agendakan ya. Nanti kan seminarnya bisa di streaming di radio. Iya. Pak, gini Pak, maksud streaming radio, streaming Facebook, bisa streaming YouTube. Bisa. Ini siap Pak. Ada pertanyaan. Maksud saya kalau ortu beda agama, apa bisa jadi cekcok antara ortu sama anak? Nah ini seringkali terjadi sih memang ya. Gimana Pak? Ini seringkali cekcok antara ortu sama anak karena anak sudah gede, punya pilihan sendiri kan, gitu loh. Mungkin ketika anak-anak masih bisa diatur, remaja masih dikendalikan. Nah kalau gede ini kan sudah mereka memilih gitu dengan keputusannya, termasuk soal iman Pak. Nah ini kalau beda ini kan malah terjadi cekcok, bahkan sampai coret-coretan dari kartu keluarga gitu kan Pak, gara-gara soal agama gitu. Kamu ya keluar dari rumah tak coret kamu kakaknya. Wah ini gimana Pak, ini cekcok antara ortu sama anak ini Pak, soal iman. Bahkan muncul di sosmed, anak ini bukan anak saya lagi. Kayaknya saya tahu itu siapa. Betul. Gimana Pak untuk mengatasi itu? Ya, kalau anak itu di bawah otoritas orang tua. Kalau kita mengambil keputusan untuk berbeda agama, kan nggak apa-apa juga. Di Indonesia 17 tahun ke atas sudah boleh mengambil keputusan untuk punya agamanya sendiri. Ya, kalau orang tua berbeda agama, ya kalau bisa dimenangkan. Kalau nggak bisa dimenangkan, paling nggak jangan menyalahkan. Jadi, idealnya ya orang ayah lahir baru memenangkan keluarganya. Tapi kalau kita sendiri yang percaya Tuhan, lalu sekeluarga kita tidak percaya Tuhan, tentu justru tantangannya adalah bagaimana kita bisa memenangkan mereka dengan perubahan dan kebaikan yang kita hidupi. Jadi itu perjuangan untuk bisa memulihkan keluarga dan membawa keluarga ke sorga. Ya, jadi itu tantangan. Baik. Mengenai pemberkatan pernikahan Pak, bila seseorang tuh menikah awal diberkati di tempat ibadah yang lain, lalu setelah suami jadi Kristen, sudah dibaptis, dan sudah ketemu hamba Tuhan, diberkati, tapi tidak secara surat gereja. Menurut Pak Jarod bagaimana? Oh dulu suaminya itu beda agama, mereka menikah beda agama, nggak diberkati di gereja, tapi biasanya ada peneguhan pernikahan Pak ya? Gimana nih maksudnya? Ya kan gini, misalnya Indonesia sendiri itu undang-undangnya kalau sekarang ini katakanlah jangan Indonesia, di luar negeri ya. Indonesia ini sama dengan luar negeri sekarang. Indonesia yang dulu, saya bilang 10 tahun yang lalu. Di luar negeri, nikah itu yang menikahkan negara. Jadi tua nggak setuju, nggak masalah. Di Amerika, di Australia, umurnya di atas 22 tahun, mereka dokumennya lengkap, ya bisa dinikahkan. Di Indonesia lain. Di Indonesia itu yang menikahkan pendeta atau ustadz. Negara mencatat, maka namanya catatan sipil. Tapi negara sebelum mencatat, dia minta syaratnya apa? Ya sudah diberkati oleh gereja atau masjid, ustadz atau biksu, pokoknya oleh agama. Jadi yang menikahkan itu pendeta. Nah, kalau dulu kan tidak. Dulu tuh bisa malah catatan sipil dulu. Catatan sipil ada, dipestakan di kampung, udah dapat surat nih, sah kan? Belum diberkati, makanya muncul kasus-kasus pasangan-pasangan yang berumur itu, Pak saya belum diberkati, apa sah? Tetap sah, walaupun nggak diberkati ya sah juga, sudah menikah, udah punya anak, satu daging, ada catatan sipil lagi. Bahkan tidak ada catatan sipil, suami istri satu daging, ada pesta, pengumuman kepada publik, ya sudah sah. Ya. Cuma belum secara hukum. Ya kalau belum ada yang sudah diberkati, tapi belum catatan sipil, ya sudah urus catatan sipil. Sudah catatan sipil, belum diberkati, ya sekarang diberkati bisa ya. Minta Pak Pendeta diberkati pernikahannya. Walaupun anaknya udah 3, cucunya udah 2, ya nggak apa-apa. Diteguhkan pernikahannya, diberkati. Ya itu kan rasanya lebih mantep dalam arti. Kalau ada ganjelan kan, saya nikah belum diberkati, ya udah sekarang minta diberkati aja sama Pak Gembala. Ini ada istri yang mungkin nggak terima ini, tapi ada yang kebalikan loh Pak, laki-laki itu kalau ingin sesuatu muter dulu ngomongnya, hahaha katanya. Itu laki-laki yang ngomongnya kebalik. Tapi biasanya begini. Dalam buku saya itu yang A to Z Married, itu saya jelaskan.
perbedaan pria wanita itu ada 18 area. Yes. Yeah. Ya, misalnya laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Yeah. Itu umumnya 70%. Yeah. Tapi ada memang laki-laki yang perasaan. Yeah. Ya, jadi malah laki-laki perasaan banget. Kenapa dia perasaan? Karena dia koreografer, seniman, pemusik, pemain keyboard, pelukis, arsitek yang biasa hidup dengan otak kanan dan otak kanan dominan pekerjaannya, maka dia perasaan. Tetapi saya melihat nih, kalau saya lihat bapak-bapak laki-laki yang perasaan-perasaan itu, biasanya istrinya tidak berperasaan. Tuh catet tuh ya. Ini istrinya tidak mewadahi perasaan itu soalnya. Jadi kalau suaminya tuh, saya menjelaskan ada 18 poin perbedaan pria wanita. Okay. Nah biasanya di poin anak suami kebalik, di poin itu istrinya kebalik juga. Jadi akhirnya jumlah perbedaannya tetap 18 area. Jadi orang itu dengan siapa saja menjumpai perbedaan yang kira-kira ada 18 areal perbedaan. Ya, silahkan mau bikin seminar, bikin bedah buku atau beli buku. Itu kalau terbalik ya. Jadi misalnya bapaknya itu biasanya masa depan, ibu tuh masa lalu gitu. Kebalik, Pak. Ya, ibu kebalik, bapaknya kebalik juga. Jadi itu tidak jodoh namanya. Bapaknya perasaan, ibunya tidak perasaan. Itu jodoh. Kalau dua-duanya perasaan, loh bagus dong Pak. Lebih bagus dua-duanya perasaan, nggak bagus. Kalau dua-duanya perasaan, dua-duanya peka, dua-duanya sensitif, nanti bertengkar sedikit saja, menangis bersama-sama, ya kan? Wah, ini dua-duanya sensian soalnya ya. Wah, ini bahaya ini. Biasanya tidak begitu. Bapaknya sensitif, ibunya nggak sensitif, ibunya nggak berperasaan, ibunya kejam. Aduh, Pak, ini satu lagi kita bahas ya, Pak. Suami saya itu melakukan kesalahan, tapi nggak mau minta maaf itu loh, Pak. Bertingkah mendiamkan saja masalah itu dan tidak mau membahasnya dan menganggap sudahlah lupakan saja gitu. Istrinya kan pengen ada kata maaf gitu loh, mau ya dibahas gitu. Nah ini gimana Pak? Laki-laki memang ada yang tipe begitu, cenderung mendiamkan, seolah-olah kayak nggak ada masalah. Padahal istrinya udah dendam nih, lu itu masalah, ayo dibahas. Nggak masalah, nggak masalah. Ini gimana Pak ini untuk penjembatan itu? Ya, wanita itu telinganya kuat, makanya Sarah mendengar, Ribkah mendengar. Itu ayatnya banyak sekali wanita telinga, maka mendengar itu penting. Termasuk mendengar suaminya minta maaf. Betul. Nah, laki-laki yang berpikir, pakai logika, berpikir, saya nggak perlu minta maaf, yang penting saya tidak mengulangi lagi. Saya dulu pernah mencuri, sekarang nggak mencuri lagi. Dulu memang saya selingkuh, saya sudah nggak mengulangi lagi 5 tahun. Jadi buat apa dibahas? Yang penting kan berubah, membahas ngulangin lagi, membahas mengulangi lagi. Apalagi dia melihat istrinya minta maaf tapi mengulangi lagi, minta maaf mengulangi lagi. Dia mau tunjukkan, minta maaf tidak penting. Yang penting saya sudah berubah. Nah, ada laki-laki yang begitu. Dia berpikir minta maaf tuh nggak penting. Tapi dengar bapak nih, saya mau ngomong apa bapaknya. Minta maaf tetap penting bagi wanita. Maka kalau istrimu wanita, mintalah maaf karena itu penting bagi istrimu, gitu loh. Jadi kalau laki-laki ya memahami yang berubah lebih penting ya kan, nggak usah minta maaf. Ngapain minta maaf, ulangi lagi. Yalah, itu kayak ini namanya waktunya habis loh ini. Ya, lanjutkan lagi lain kali. Terima kasih sekali kebersamaannya di siang hari ini. Tuhan berkati selalu pelayanannya, Pak. Iya. Tuhan berkati netizen semuanya karena batasnya waktu. Kita tahan dulu. Tuhan berkati.